Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja, pendidikan profesi guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, saya Meli Apriani, mahasiswi PPG tahap 1 tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 2446813127, program studi Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Universitas Ahmad Dahlan, yang saat ini akan melakukan uji kinerja di SMK Al-Basari Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan materi pengujian organoleptik kelas 11. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya saya akan absen dulu ya. Alia Nur Fadila. Hadir. Dian Ayu. Hadir. Dimas. Alpa atau izin? Alpa. Eka Risma. Farhan. Izin. Apa Alpa? Alpa. Fergi. Vidya. Intan. Juwita. Kiki Via. Lina Barokah. Melisa. Nafisatun. Najwa. Nafilatul. Hadir, Bu. Nurasia. Hadir. Septia. Hadir. Sylvia. Hadir. Siti Nur Insyah. Hadir. Yuli Rohayati. Hadir. Oke. Ini yang alpa-alpa, tolong ya besok jangan sampai alpa, minimal kalian ada surat izin atau misal sakit atau apapun itu keperluannya harus memberitahu keterangannya. Kemudian kita akan masuk ke materi. Hari ini kita belajar tentang pengujian organoleptik. Kemarin kita belajar tentang pengambilan contoh. Gimana caranya mengambil contoh, terus panelisnya gimana, kriterianya, dan tentang persiapan lab ujinya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukan kuis terlebih dahulu. Saya sudah siapkan kertas. Ada 3 soal, silahkan dikerjakan ya, secara mandiri. Tulis nama dan langsung dijawab ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan sampel produk? Ditulis. Apa yang dimaksud sampel?
Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan panelis? Nomor 3, apa yang dimaksud dengan ruang uji? Kemarin sudah belajar. Sudah? Ada yang belum? Atau sudah semua? Sudah? Silahkan dikumpulkan per baris ke depan. Lanjut ke materi ya. Nah, materi kali ini yaitu pengujian organoleptik. Apa sih tujuan pembelajaran dari
kalian mempelajari uji organoleptik ini, yang pertama yaitu dapat menjelaskan definisi dan konsep dasar pengujian organoleptik. Yang kedua, dapat mengidentifikasi jenis-jenis pengujian organoleptik dan parameter yang diamati dalam pengujian organoleptik. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menjelaskan metode dan prosedur pengujian organoleptik. Kemudian dapat melakukan pengujiannya. Yang kelima yaitu dapat mengaplikasikan pengujian organoleptik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, model pembelajaran yang akan saya gunakan pada materi ini yaitu problem based learning atau PBL, yaitu siswa belajar melalui pengalaman memecahkan masalah nyata. Kemudian profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tadi sudah kita lakukan pada pendahuluan, yaitu berdoa sebelum belajar. Kemudian yang kedua yaitu bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis dan kreatif. Di sini siswa dituntut untuk berpikir kreatif, bernalar kritis. Kemudian pertanyaan pemantik. Nomor 1, pernahkah Anda diperintahkan untuk mencicipi suatu produk makanan atau minuman dan memberikan respon kesan Anda setelah mencicipinya? Pernah nggak? Pernah. Jika Anda mengkonsumsi makanan, kamu dapat menilai beberapa hal tentang makanan atau minuman tersebut, sehingga akhirnya kamu dapat menyimpulkan suka atau tidak suka dengan makanan atau minuman tersebut. Penilaian apa saja yang dapat dilakukan ketika ibu kalian sedang masak? Kalian disuruh mencicipi. Nah, tolong ini cicipi. Biasanya suruh mencicipi apanya? Tentang rasanya. Di situ kurang garam atau kelebihan garam. Itu biasanya kalau garam itu berhubungan dengan rasa asin, atau ini kemanisan atau kurang manis, berhubungan dengan rasa manis, kurang gula atau kelebihan gula gitu. Kemudian apalagi? Hanya rasa ya, kalau misal untuk sesuatu makanan. Kemudian yang nomor 3, ketika kamu sakit, flu atau pilek, bagaimana dengan kemampuan indera dalam menilai suatu makanan atau minuman? Misalnya di dalam rumah itu ada minuman jus buah sudah basi. Nggak ada yang tahu nih. Di situ ada minuman, ibu bapak kalian tuh nggak tahu kalau kalian nyimpen minuman sudah sampai basi di dalam kamar. Kalian nggak ingat, tapi kalian sedang sakit flu atau pilek. Kalian mencium aromanya nggak? Biasanya kurang peka ya kalau ini masih sakit. Di situ yang berfungsi apa? Hidung atau indera penciuman. Terus kemudian kalau lagi sakit tipes, biasanya apa yang nggak enak sih? Mulutnya nggak enak makan, semuanya terasa pahit. Itu. Yang bekerja di situ indera apa? Indera pengrasa atau pengecap. Definisi dan konsep dasar pengujian organoleptik. Apa sih pengujian organoleptik itu? Pengujian organoleptik yaitu didasarkan pada proses kepekaan indera manusia, yaitu pengenalan alat indera terhadap sifat-sifat benda akan adanya rangsangan yang diterima oleh alat indera yang berasal dari benda tersebut. Jadi indera tersebut mendapatkan rangsangan terlebih dahulu, baru kita dapat mengkomunikasikan apa nih rasa atau aromanya. Kemudian yang bekerja di sini yaitu panca indera. Biasanya panca indera itu ada berapa? Panca itu ada 5. Apa saja di situ? Mata, telinga, hidung,
dan tangan. Yang berfungsi di situ yaitu indera penglihatan, itu mata, indera pendengaran itu telinga, indera penciuman itu hidung, indera pengecap atau perasa yaitu mulut, atau di situ biasanya yang berfungsi itu untuk lidahnya, dan indera peraba itu tangan. Dalam pengujian organoleptik ini, yang paling krusial atau yang sering diamati yaitu karena kita di jurusan Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian berhubungan dengan makanan, yang sering kita gunakan yaitu indera perasa atau pengecap. Yang berfungsi itu lidah kita. Di sini ada pengecap rasa manis. Rasa manis itu berada di depan, kemudian rasa asam berada di samping yang pertama ya, itu poin pertama. Terus kemudian indera untuk merasakan rasa asin. Kemudian yang paling pangkal itu rasa pahit. Biasanya kalau minum obat itu terasa pahit di mana? Di pangkal atau paling belakang. Pasti kalian nggak akan merasakan rasa pahit itu di ujung lidah depan. Karena yang merasakan indera yang bekerja di situ berada di pangkal. Rasa pahit pasti di ujung. Kemudian rangsangan yang dapat diinderakan dapat bersifat mekanis, tekanan atau tusukan. Di sini berhubungan dengan kalau ditekan itu tekstur. Tekstur atau misal di sini ada sayuran timun. Kalau sudah busuk itu pasti teksturnya lembek. Kemudian bersifat fisik, itu berhubungan dengan warnanya. Dan sifat kimia berhubungan dengan aroma atau rasanya. Bisa dilihat ya, ini ada gambar apel di situ. Apel di sini ada dua jenis, yaitu apel yang masih segar dan apel yang sudah busuk atau sudah tidak layak konsumsi. Dari gambar apel di sini yang bisa kalian lihat, apa yang bisa kalian amati? Dari misal warnanya, kalian mau beli apel, mungkin nggak kalian beli apel ini? Enggak. Secara kasat mata, kalian pasti akan memilih apel segarnya. Dari berarti warna. Kemudian ketika kalian milih, pasti kalian pegang-pegang tuh buah apelnya. Itu kalian sedang mengamati teksturnya, bonyok atau enggak, atau ada cacat goresan atau enggak. Di situ yang bekerja yaitu indera perabanya. Tadi peraba tangan, ingat ya. Kalau penglihatan dari warnanya itu mata. Kemudian kalau apel ini biasanya dicium nggak? Dicium dulu nggak? Enggak kan? Biasanya yang dicium apa? Duren. Ya enggak? Lagi milih duren pasti dicium satu-satu. Mana yang wangi? Kalau yang wangi berarti sudah mateng. Kalau apel ini aroma biasanya diamati enggak? Enggak. Kemudian setelah pulang pasti kalian akan mencicipinya. Di situ yang bekerja indera perasanya, mulut atau lidah. Kalian merasakan misal apel ini manis atau enggak. Tuh, di situ yang bekerja. Kemudian di sini ada gambar roti tawar. Kalian dikasih roti tawar sama saudara kalian. Ini ada oleh-oleh saya oleh-oleh dari Jogja misal. Saya bawa roti ini. Disajikan sudah dipotong-potong. Kalau kalian tidak memfungsikan indera penglihatan kalian, pasti kalian akan langsung memakannya kan? Di sini terlihat nggak ada cacat produknya nggak? Nah, nggak kelihatan. Di sini
kalau di laptop ya, ada jamur. Rotinya sudah jamuran. Di situ fungsinya indera penglihatan kalian. Pasti kalau enak ini rotinya, langsung dimakan. Padahal kalian gak lihat dulu bahwa itu ada jamurnya. Kemampuan alat indera memberikan kesan atau tanggapan dapat dianalisis dan dibedakan berdasarkan jenis kesan, intensitas kesan, luas daerah kesan, dan lama kesan, dan kesan hedonik. Jenis kesannya misal jeruk. Kalian beli jeruk BW. Asal milih nih. Perkiraan kalian sudah bagus nih yang milih. Sampai rumah ada 2 jeruk kalian dikasih. Yang satu kalian kesan makan. Yang hijau banget misal, hijau keras, bantet. Pas dimakan, pas dibuka, kalian sudah lihat di situ ada misal cacatnya. Apa kapes-kapes apa itu namanya? Produknya nggak sempurna lah istilahnya. Dia panennya misal karena panen sebelum matang, mereka peran jadi dari rasanya hambar. Itu yang namanya jenis kesannya di situ hambar. Yang satunya misal jeruknya kayaknya bagus, agak sedikit gembur kan. Pas kalian rasakan di situ rasanya misal manis. Manisnya itu di mulut tuh lama gitu. Itu yang namanya lama kesannya. Ada rasa yang tertinggal kayak misal duren. Duren setelah dimakan itu pasti masih ada berasanya ya di mulut itu. Kemudian jenis-jenis uji organoleptik. Di sini ada 3 jenis, yaitu diskriminatif test atau uji pembeda. Di sini menilai, sebentar. Mengamati perbedaan sifat dari produk satu dengan produk lainnya dari atribut sensori, layaknya rasa, warna, dan aroma. Umumnya, tes ini dilakukan oleh produsen yang ingin membandingkan sifat produk buatannya dengan kompetitor. Tes ini berguna untuk produsen yang berencana untuk mengganti komponen produk tanpa merubah kualitasnya. Misalkan sebuah produk olahan, misal teh, kita mau buat produsen ini buat produk teh biasanya kan pakai teh dan gula. Nah, gulanya ini kalian ingin menggantikan gula yang kalorinya rendah. Nah, di situ kita masalah yang ada pada perusahaan tersebut, gula tersebut digantikan sesuatu yang berasa manis tapi rendah kalori. Itu apa? Itu merubah komponen tanpa merubah kualitas, dengan rasa yang sama tapi merubah bahannya. Sampai sini paham? Paham. Kemudian yang kedua yaitu affective test. Menilai produk secara subjektif. Sifat-sifat produk akan dinilai berdasarkan sifat subjektif panelis atau penguji. Tadi di awal kita sudah melakukan kuis. Panelis itu apa? Dia yang menguji produk. Ada yang benar jawabannya? Ada ya? Kemudian jenis tes ini biasanya dilakukan untuk menguji relevansi produk dengan selera konsumen sehingga produsen bisa menargetkan konsumen secara lebih tepat. Yang ketiga yaitu tes deskriptif, yaitu mengidentifikasi deskripsi, mengidentifikasi penggunaan bahan baku. Maka deskriptif test biasanya dijadikan pilihan yang tepat dalam pengujian organoleptik untuk mengidentifikasi proses produksi, menentukan atribut sensori bahan baku yang dapat ditoleransi oleh indera.
Pada pengujian ini memungkinkan produsen untuk memilih bahan baku atau komponen lain yang bisa diterima oleh calon konsumen. Perbedaan tes afektif di sini dia menggunakan biasanya karena targetnya itu panelis konsumen, jadi dia menggunakan konsumen. Konsumen itu calon pembeli. Calon pembeli ini digunakan untuk menguji produknya. Gimana sih produk saya ini, suka nggak? Atau bagus nggak? Menurut kamu ini kurang apa misal? Terus deskriptif tes itu lebih ke deskripsinya. Misal saya suka produk ini, tapi dalam segi aromanya saya kurang suka. Itu kalian mendeskripsikannya di situ. Itu yang perbedaannya afektif dan tes deskriptif. Nah, di sini ada jenis-jenis uji afektif. Afektif tadi kan berfokus pada konsumen. Ada 4 jenis uji afektif, yaitu uji hedonik. Uji hedonik ini digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan panelis terhadap produk. Biasanya menggunakan skala hedonik. Hedon. Sangat suka, netral, tidak suka, dan tidak sangat suka. Biasanya uji hedonik ini menggunakan ada 3 jenis skala. Skala 5, ini kan nanti bisa disekorkan. Misal skala paling tinggi itu skala yang sangat suka. 5, kelipatannya ya, 5, 7, atau 9. Kita menggunakan 5 skala. Skala 5 misal sangat suka, skala 4 suka, skala 3 netral, skala 2 tidak suka, dan skala 1 sangat tidak suka. Kemudian uji peringkat ranking. Panelis diminta untuk mengurutkan beberapa contoh produk berdasarkan tingkat kesukaannya. Dari misal kalian disajikan ada 3 sampel, kalian disuruh mengurutkan mana sih produk yang kalian dari yang paling suka sama yang paling tidak suka. Misal yang 1 sangat suka, yang ketiga sangat-sangat nggak suka, misal nggak cocok di lidah kalian. Itu uji ranking. Kemudian yang ketiga uji perbandingan pasangan. Panelis diminta untuk memilih contoh produk mana yang lebih mereka sukai dari 2 contoh yang disajikan. Paham ya? Pembanding pasangan 2 dibandingkan. Kemudian 4 uji mutu hedonik. Mirip dengan uji hedonik, tetapi mungkin melibatkan skala yang lebih rinci untuk mengukur berbagai aspek kesukaan. Mutu hedonik biasanya misalnya warna, suruh menilai dari warnanya, aromanya, teksturnya, atau rasanya. Seperti itu. Nah, parameter apa saja sih yang dapat kita amati dalam sebuah produk untuk diuji organoleptiknya? Yang pertama yaitu penampakannya. Penampakannya biasanya yang menjadi daya tarik utama. Kalian disajikan berbagai macam makanan. Yang kalian amati dulu pasti dari apa? Bentuknya, warnanya itu bagus. Penyajiannya, misal dibentuk boneka, misal roti itu. Kemudian dari warnanya itu buahnya sangat menggoda dari segi warna. Biasanya buah-buah yang warnanya mencolok itu apa? Nanas. Terus yang merah semangka, panas-panas, seger. Kemudian ukuran dan bentuk. Kalian dikasih potongan semangka. Di situ motongnya semangka itu misal sembarangan, ada yang besar, ada yang kecil. Kalian pasti milih yang besar. Ya kan? Lebih puas makannya. Kemudian dari teksturnya. Tekstur permukaannya. Tadi seperti buah apel, pasti permukaannya milih yang mulus, tidak penyok-penyok. Kemudian yang kedua yaitu aroma produk. Yang
terdeteksi saat senyawa volatil menguap masuk ke dalam hidung. Ibu kalian sedang memasak ikan laut. Pasti bau ya, aromanya sampai kemana-mana. Tuh, yang diamati ada aroma. Kemudian tekstur pada produk seperti kekerasan, kekentalan, dan tingkat kehalusan. Di sini contohnya misal tekstur tadi buah apel. Teksturnya ini enggak, masih bagus enggak, masih keras enggak, atau tekstur ada lagi apa yang berhubungan dengan tekstur. Biasanya produk roti, ada yang bikin roti bantet, pernah? Pernah. Misal bikin dua roti, satunya bantet, satunya mengembang. Itu yang berhubungan dengan tekstur. Kemudian rasanya merupakan kesan yang dirasakan oleh indera saat mencicipi makanan, misalnya pedas, asin, asam, dan manis. Sudah banyak ya contohnya. Kalau untuk pengamatan rasa, sering makan kan, jajan. Kemudian yang ketiga yaitu metode selanjutnya metode pengujian. Di sini ada 3 metode pengujian. Yang pertama yaitu uji pembeda. Digunakan untuk mengetahui perbedaan antara 2 atau lebih produk. Uji duo trio. Panelis diminta mengidentifikasi sampel yang sama dengan sampel pembanding dari 3 sampel yang disajikan. Paham? Belum. Kalian disajikan 3 sampel, 3 produk. Kalian suruh, di situ kalian nggak tahu itu mana yang sampel sama. Kalian disuruh mana sih antara sampel A, B, C, di mana dari ketiganya yang 2 yang sama. Itu yang namanya uji duo trio. Kemudian uji segitiga. Panelis diminta untuk mengidentifikasi sampel yang berbeda dari 2 sampel yang identik. Disajikan 2 sampel sama produknya. Kalian diminta membedakan apa yang berbeda dari 2 sampel ini. Kemudian uji pasangan. Panelis diminta untuk memilih sampel yang paling disukai atau yang berbeda. Kemudian uji deskriptif digunakan untuk mendeteksi karakteristik sensori produk secara rinci. Contohnya, profil kuantitatif. Panelis terlatih mengembangkan istilah untuk menggambarkan atribut sensori produk yang kemudian menilai intensitas atribut tersebut. Misalnya manisnya agak asam. Itu. Sedikit asam atau manisnya sedikit pahit. Itu yang namanya profil kuantitatif. Kemudian yang kedua yaitu profil bebas. Panelis bebas menggunakan istilah mereka sendiri untuk mendeskripsikan atribut sensori produk. Yang ketiga, uji penerimaan atau hedonik digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan panelis terhadap produk. Nah, prosedur pengujian ada 5 tahapan, yaitu yang pertama persiapan panelis atau yang menguji produk. Pemilihan panelis disesuaikan terlatih atau konsumen umum, dan pelatihan panelis jika diperlukan. Dalam sebuah perusahaan pasti industri makanan biasanya menggunakan panelis terlatih. Kenapa? Karena di situ mereka yang menentukan produknya, bagaimana spesifikasinya, produk, kriteria produk yang akan mereka pasarkan. Pasti harus menggunakan panelis terlatih. Kemudian setelah akan dipasarkan, mereka bisa menggunakan panelis konsumen umum atau masyarakat yang biasa menggunakan. Kalau yang belum pernah menggunakan, biasanya jarang ya, karena mereka tidak tahu misal si
A itu alergi buah. Dia sama sekali nggak makan buah. Tapi disuruh untuk mencicipi buah. Padahal dia tidak tahu rasanya buah itu seperti apa. Itu biasanya tidak digunakan. Makanya untuk pengujian ini panelis diharapkan mereka setidaknya pernah memakan atau meminum produk tersebut. Kemudian persiapan sampel. Sampel disiapkan dengan kondisi terkontrol untuk meminimalisir pengaruh eksternal. Harus higienis, tertutup biasanya agar terhindar dari pengaruh eksternal, debu, kotoran, kuman, bakteri atau virus. Misal kalian nggak di situ posisinya, kalian tinggal sebentar keluar, produknya dilalatin misal itu untuk meminimalisir kerusakan produk pangannya. Kemudian penyajian sampel. Sampel di sini disajikan secara acak dalam kondisi yang terkendali untuk mencegah bias. Sampel yang akan kalian sajikan itu harus disajikan secara acak. Secara acak di sini yang dimaksudkan apa? Diberi kode dengan nomor acak agar yang menilai itu tidak tahu bahwa produk A ini berada di ini kode 123, kode B ini berada di kode 120 misal. Jadi panelis itu tidak tahu bahwa ini tuh produk A atau produk B. Kemudian pengumpulan data, panelis memberikan penilaian berdasarkan indera mereka. Panelis haruskan untuk menilai produk tersebut tadi, misal dari sangat suka, netral atau tidak suka. Kemudian analisis data. Di sini yang mengujikan menganalisis data yang sudah didapatkan dari sang panelis. Panelis menguji, menilai bagaimana sih produknya ini dinilai, kemudian penyaji mengolah datanya, data yang sudah terkumpul. Persiapan panelis. Nah, di sini panelis harus mampu membedakan rasa dasar, manis, asam, asin, pahit, dan memiliki ketelitian dalam penilaian. Calon panelis perlu menjalankan uji identifikasi dari intensitas rasa dasar untuk memastikan kemampuan mereka dalam mengenali dan membedakan rasa dengan baik. Diuji dengan produk yang akan diuji, misalnya melalui uji pembeda, uji segitiga, atau uji hedonik menggunakan panelis konsumen. Nih, persiapan dan penyajian sampel. Sampelnya harus seragam. Penyajian yang konsisten, ukuran dan kondisi penyajian, dan pemberian kode yang tidak bias. Kalian menyajikan sampel itu harus seragam. Ini produknya misal terlihat keripik. Kalian menyajikan keripik di kode di mangkok 1, 2, dan 3. Ada 3 sampel di sini kan? Kalian beri kode terlebih dahulu. Terserah nomornya mau berapa, tapi kalian harus ingat kode 103 ini produk mana, 860 ini produk yang mana, harus kalian ingat di situ. Kemudian ketika menyajikan harus dengan porsi yang sama atau seragam. Jangan kalian sajikan di sini 2 potong, di sini 3 potong, di sini 1 potong. Seperti itu untuk menyajikannya ya. Jadi harus dalam kondisi yang sama. Kalau mau 2 potong semua, ya 2 potong semua di mangkok yang 103, 860 dan 832. Seperti itu. Kemudian pengumpulan data dan analisis data. Panelis mengisi kuesioner untuk menilai atribut suatu produk seperti rasa, aroma, tekstur, dan penampilan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk mengidentifikasi preferensi konsumen, perbedaan antar sampel, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan produk. Di sini ada contoh
uji hedonik kuesionernya ya. Produk petis disuruh menilai dari 4 sampel petis. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini? Ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada, silakan berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Jangan pindah, tetap di kursi seperti ini. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Terdiri dari 5 siswa. Kemudian kalian melakukan uji hedonik produk. Di sini sudah disiapkan produk sari susu kedelai. Kelompok 2 sebagai penyaji, kelompok 1 sebagai panelis. Kelompok 2. Kelompok 1. Saya bagikan kuesioner dulu ya. Nanti kalian lengkap. Kelompok 2 silahkan menyajikan sampelnya ke kelompok 1. Nanti kelompok 3 menyajikan sampel ke kelompok 2. Kelompok 1 menyajikan sampel ke kelompok 3. Jadi di sini kalian bermain peran sebagai panelis dan penyaji. Setelah itu kalian bermain peran sebagai misal panelis dulu ya. Kalian menilai, di sini ada kuesioner. Kalian disuruh menilai produknya. Di sini ada kode sampel. Kalian nanti kodekan sampel, terserah kalian mau nomor berapa. Sampel yang susu kedelai itu ada 2 jenis. Kemudian mengamati warna, aroma, rasa, dan penerimaan keseluruhan. Sebagai panelis yang disajikan, kalian menilai, memberikan skor. Setelah memberikan skor, sudah selesai, kalian berikan kuesioner ini ke kelompok penyaji. Misal tadi kelompok 1 kan sudah menilai, sudah selesai menilai, berikan ke kelompok 2 penyaji untuk mengolah datanya. Seperti itu. Setelah itu kalian baru kerjakan secara berkelompok. Penilaian sebagai seorang panelis ini tidak boleh bekerja sama. Kalian bekerja sama setelah mendapatkan kuesioner sudah terisi. Sampai sini paham? Oke, silakan kelompok 2 dulu menyajikan. Kelompok 2. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2. Perwakilan 2 siswa untuk menyajikan sampelnya. Bawa pena. Kalian sajikan 5 sampel ke kelompok 1. Berarti ada 10 pasang. Nanti kalian tulis kodenya berapa aja, tapi sama 2 kode. Dikasih 1 orang 2, tapi ini 1, ini 1. Gitu. Kodenya kode ini dan ini yang beda. Ya. Paham?
Iya. 5 dengan kode yang sama. Ya, terbikin 5. Terserah kodenya apa, yang penting nanti setelah pengolahan data kalian ingat itu kode produk mana. Ini untuk kode yang mana? Yang sini. Nah, yang satu ini membawa LKPD-nya untuk diberikan sekaligus. Jadi kalian menyajikan sampel sekaligus menyajikan kuesionernya. Coba aja serapusnya. Silakan ya. Jadi satu panelis dikasih 2 sampel dengan beserta kodenya dan 1 kuesioner. Iya, 2. Silakan bukunya dimasukkan dulu di laci. Di meja dikosongkan dulu ya. Ya. Kelompok 3 sudah siap untuk menyajikan ke kelompok 2. Silakan perwakilan 2 siswa untuk menulis kode terlebih dahulu. Nanti setelah selesai menyajikan, kalian bisa langsung lanjut. Silakan kelompok 3. Buat 2 kode
Kelompok 1 sudah ada perwakilan untuk menyajikan ke kelompok 3. 2 perwakilan dulu. Kelompok 1 silakan perwakilan untuk mempersiapkan 2 siswa. Yang satu yang mana? Yang mana ya? Sudah mendapatkan sampel semua? Sudah. Di situ ada kuesionernya. Bisa dibaca instruksinya. Kalian disuruh memberikan penilaian warna, aroma, rasa, dan penerimaan keseluruhan terhadap masing-masing sampel dengan mengisi skor pada kolom yang tersedia. Oke, kuesionernya tadi kelompok 1 pegang LKPD, dibagikan ke kelompok 3. Kuesioner. Cukup?
Silakan nilai parameter warna, aroma, rasa. Ditulis kode sampelnya terlebih dahulu. Kelompok 1 mendapatkan kode sampel berapa? 7 dan 2. Nah, sampel 7 itu penilaiannya warnanya kalian tulis. Warnanya, skornya berapa, aromanya berapa, rasanya, dan penerimaan keseluruhan. Kemudian kelompok 2 sudah mendapatkan sampel dengan kode sampel. Kelompok 2 dengan kode sampel berapa? 4 dan 9. Kelompok 2 mendapatkan kode sampel 4 dan 9. Silahkan dinilai dengan memberikan penilaian di kolom. Itu ada skor 1, 2, 3, 4, 5. Skor 1 sangat tidak suka. Kalian tulis skornya saja. Kelompok 3 mendapatkan kode sampel 1 dan 9. Ya, ditulis terserah penilaian kalian. Warnanya gimana? Aromanya? Skor rasanya suka atau tidak suka? Jelasin lagi.
Warna diamati, warnanya gimana. Terus kemudian aromanya, aroma biasanya kan dicium. Dihirup, aromanya khas atau tidak. Rasanya, dari rasa. Suka nggak atau netral? Karena saya nggak terlalu suka kedelai. Kemudian penerimaan keseluruhan, secara keseluruhan kalian produk dengan sampel kode satu dengan lainnya pasti berbeda sukanya. Lebih suka kode sampel yang A misal. Sudah semua? Sudah, silakan kuesionernya yang sudah diisi diberikan ke kelompok penyaji. Dikumpulkan dulu satu kelompok, nanti diberikan ke kelompok penyajinya. Ada 5 kuesioner ya setiap kelompok. Sudah diberikan ke kelompok penyaji. Siapa yang menyajikan tadi? Sudah, sekarang membentuk kelompok. Kelompok belajar. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Selanjutnya tadi kan ada lembar tugas kedua, silakan bisa dibuka. Lembar tugas kedua, tadi yang LKPD yang lengkapnya. Gimana? LKPD yang kedua ada tugas 2. Kalian di sini diminta untuk mengolah datanya. Nah, di situ kalian kan yang tahu kode sampelnya, itu sampel yang mana. Kalian kategorikan mana kode sampel yang termasuk ke susu kedelai homemade, yang mana tadi kalian sajikan. Misal kode sampel 2 tadi saya menyajikan yang homemade. Terus kode sampel 7 saya sajikan yang susu kedelai kemasan. Sudah? Nah,
Dari kuesionernya yang sudah diisi, kalian kategorikan berdasarkan yang warna. Warna misal tadi yang 5 panelis, warnanya ngasih skor apa aja kalian kategorikan dulu, dibuat tabel. Bisa dilihat di depan. Misal nih, saya contohkan kode tugas yang kedua tadi, setelah melakukan penilaian sampel pada masing-masing panelis, kemudian siswa dituntut untuk menghitung skor rata-rata penilaian untuk mengolah datanya lebih lanjut. Cara menghitung skor yaitu dengan menghitung nilai modusnya. Kalian buat tabel dulu di situ, yaitu warnanya. Yang pertama, tabel susu kedelai homemade. Misal dengan kode sampel berapa? Misal kode sampelnya 2. Warnanya kan ada 5 panelis di sini. Perhatikan, 5 panelis. Ada skor 5 skor ya warnanya. Yang pertama, panelis 1 memberi skor misal 5 dari segi warna. Panelis 2 memberikan skor 7. 3 misal. Panelis ketiga memberikan skor 4. Panelis keempat memberikan skor 4 lagi. Dan panelis kelima memberikan skor 5. Misal, itu dari segi warna. Di sini nilai skor warnanya, nilai modus itu nilai yang sering muncul. Misal nih, yang sering muncul itu skor mana? Skor yang 5. Nah, di sini misal kalian tulis skor dari warnanya, skornya modusnya ya 5. Nilai 5, angka 5 ini kalian hitung persentasenya. 5 panelis. Nilai yang sering muncul kan 5. Dari 5 panelis ini, yang 5 kan ada 3 orang. Ada 3 orang. Jadi menghitung persentasenya yaitu jumlah panelis yang memilih skor tersebut dibagi total panelis dikali 100. Yang memilih skor 5 ada 3 siswa. Dibagi total panelis. Tadi panelisnya ada 5 dikali 100%. Ada yang kurang paham? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kalian buat ditabelkan dulu angkanya.
Mana tadi? Ini kuesionernya. Ini ada 5 kan yang menilai. Kalian, ini parameter warna terlebih dahulu. Kalian buat tabel misal dari warna. Ada panelis 1, 2, 3, 4, 5. Dari warnanya, ini kode sampel berapa? Misal kode sampel 5 ya. Dari warnanya. Misal ini panelis 1, panelis 2, 3, 4, 5 ya. Panelis 1 memberikan nilai warnanya 5. Panelis 2 memberikan skor 4. Panelis 3 memberikan skor 4. Panelis 4 memberikan skor 4. Yang kelima memberikan skor 4. Nah, dijumlahkan, diambil dari nilai modus atau nilai yang muncul. Misal ada 1, 2, 3, 4 yang memberikan skor 4 yang paling banyak. Berarti ada berapa? Ada 4 siswa. Kemudian untuk aroma. Aroma di sini ada, dia memberikan skor 3. Kemudian 5. Kemudian ada lagi misal itu tadi berapa? 4 ya. 4, yang 1 5. Skor yang modus sebagai modusnya 5. Berarti ada 1, 2, 3 siswa seperti itu ya. Nanti setelah aroma, rasa, penerimaan keseluruhan. Nanti ini berapa modusnya, ini modusnya berapa? Kalian buat persentasenya. Persentasenya dari nilai misal 4. Nih dari warna. 4/5 dikali 100%. Ini untuk yang sampel homemade ya. Tadi yang kode 5 itu yang homemade atau bukan? Yang homemade. Homemade. Persentase susu kedelai berapa? Nanti aromanya juga sama. Ini yang untuk homemade ya. Nanti kalian hitung lagi untuk yang sampel kemasan. Yang sampel tadi yang satunya kode 9. Untuk kode 9. Kode sampel 9. Sama aja ngitungnya seperti itu ya. Mana? Ini 1. Tadi yang menilai 2 dan 3, 4, 5. Kode sampelnya berapa kalian? 7 dan 2. Yang 7 yang homemade atau bukan? Yang kemasan besar. Yang kecil. Yang kecil itu berarti kode sampel berapa? Kode sampel berapa? 2. Kode sampel 2. Bisa warna homemade ya. Dari warna ada 5 panelis. Misal tadi yang parameter warna, dia memberikan skor kode sampel 2 4, kode sampel 2 5, yang kode sampel 2 ini 5.
Nah, di sini nilai modusnya kamu ambil dari skor yang paling banyak. Ini ada 1, 2, 3. Kemudian aroma. Aromanya ini ada skor 3, kemudian 5 dan 5, terus 5, satunya 4. Ada 3 juga aroma. Terus di sini ada rasa, penerimaan, keseluruhan. Kemudian persentasenya, jumlah panelis yang menilai. Persentase ini dari warna. Persentase warna. Jumlah yang menilai skor modus itu ada 3 panelis dibagi jumlah panelis ada 5 dikali 100%. Kemudian aroma juga sama. Aroma. Kemudian rasa. Itu. Paham? Nanti untuk sampel yang kemasan juga sama.
kodenya berapa aja? Kode sampelnya berapa? 4,9. 4,9.
Sudah? Silahkan untuk salah satu kelompok untuk mempresentasikannya. Ada yang mau? Oke, silahkan. Semuanya maju untuk mendampingi. Silakan. Yang lain dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Suwiria dari kelompok 3. Bersama rekan saya yang bernama Sudah Malani, Nisa Muhammadi, Sofia Yusuf, Akan mempresentasikan hasil penelitian kami dari sari kedelai homemade dan kemasan. Sari kedelai Homemade. sari Dengan kode kedelai sampelnya berapa? 2. Sari kedelai homemade yang bersampel kode sampel 2. Warna yang homemade memiliki warna modus 3 dengan persentase 60%. Aroma modus 3 memiliki persentase 60%. Rasa memiliki nilai modus 5 berpersentase 100%. Dan yang kemasan berkode sampel 9, warna memiliki modus nilai 3 berpersentase 60%, aroma memiliki nilai modus 3 berpersentase 60%, rasa memiliki modus 4 berpersentase 80%. Artinya, sari kedelai homemade dan kemasan tidak jauh berbeda, yang artinya produk sari kedelai homemade bisa diterima oleh konsumen. Oke, di sini sudah paham ya? Paham gimana cara menilainya, menghitungnya. Di sini kan, oh iya, itu untuk homemade ya. Ya, Yang kemasan sudah? sudah. Sudah juga. Yang kemasan berapa tadi? Yang kemasan warna, persentasenya berapa persen? 60%. 60%. Terus kemudian aromanya 60%. 60%. Rasanya 80%. 80%. Penerimaan keseluruhan 80%. 80%. Artinya penilaiannya tidak jauh berbeda. Sehingga ketika kita akan memproduksi sari kedelai ini bisa diterima oleh konsumen. Ada yang ingin ditanyakan? Parameter apa saja sih yang diamati agar produk tersebut dapat diamati dengan baik? Harus dari apanya? Penyajiannya. Penyajian bentuk, Terus warna, dari warnanya. Terus dari kualitas produk. oke. Sudah? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Sudah paham cara penilaian dan pengujiannya? Oke, silakan beri aplaus dulu. Oke, silakan ditutup. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan nggak tentang pengujian organoleptik? Ada pertanyaan? Silakan. Gimana? Perkenalkan dulu namanya. Nama saya Diana Yunisi. Apa pertanyaannya? Jenis uji evaluasi sensori manakah yang paling baik digunakan untuk menentukan seberapa disukai suatu makanan oleh konsumen? Pengujian organoleptik manakah yang akan digunakan ketika
akan mengujikan agar produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya. Saya Alia Nur Fadila akan menjawab pertanyaan dari Dian. Jawabannya adalah uji hedonik. Uji hedonik. Kenapa uji hedonik? Uji hedonik adalah salah satu metode evaluasi sensori yang banyak digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan konsumen terhadap produk pangan. Dalam praktiknya, terdapat skala hedonik 9 poin, skala hedonik 7 poin, dan skala hedonik 5 poin. Semakin tinggi skala, semakin disukai produknya. Oke, jawabannya sudah lengkap dan pasti tadi memperhatikan ya penjelasannya. Ada 5 skala, 7 skala, ataupun 9 skala. Kita menggunakan 5 skala hedonik. Suka, sangat suka, netral, tidak suka, sangat tidak suka. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Paham? Oke. Sebelum kita tutup, saya akan menampilkan video sebentar tentang pengujian organoleptik agar kalian lebih paham bagaimana sih cara mengujinya. Sorry sebentar. Sudah kita lakukan kan tadi pembagian kuesionernya. Ini bahan-bahan yang akan
amati. Perlengkapan yang perlu digunakan. Sampai sini sudah paham ya? Paham, oke. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Cukup. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pengujian organoleptik merupakan pengujian terhadap produk hasil pertanian dalam menentukan mutu produk, menjaga kualitas produk tetap baik, dan mengembangkan produk-produk baru dengan menilai atribut produk secara spesifik, meliputi penampakan, aroma, tekstur, dan rasa oleh panelis. Belum saya tutup, di sini saya akan memberitahu pelajaran yang selanjutnya akan kita pelajari untuk di minggu depan, yaitu tentang penyimpanan. Kalian bisa belajar terlebih dahulu ya, penyimpanan produk hasil pertanian itu seperti apa. Kemudian nanti saya akan melakukan kuis di awal sebelum pelajaran dimulai. Oke, kemudian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Oke, baik, silakan.